Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Sholat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2023 Miladia. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita hari ini merupakan ibadah Jumat yang terbaik dan segala doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pada Jumat kali ini insya Allah yang akan adalah merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Kerukunan Antarumat Beragama. Tema yang akan diangkat adalah tentang Islam Wasatiyah, membangun tamadun umat yang moderat. Nanti kita akan mengetahui apa saja cakupan yang dimaksud dengan Islam Wasatiyah. Tentu berawal daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, nanti bagaimana kemudian hubungan antara Islam Wasatiyah untuk menciptakan kerukunan dan juga toleransi di tengah umat beragama, terutama bagi masyarakat Indonesia. Pada Jumat kali ini juga yang akan bertindak sebagai muazin pertama nanti akan dikomandangkan oleh Al-Ustadz Haji Ilham Mahmudin SPDI. Sedangkan muazin kedua nanti oleh Al-Ustadz Muhammad Syawal Esos Mubarak SOI. Sedangkan imam nanti akan dipimpin oleh Al-Hafiz Haji Muhammad Ansaruddin Ibrahim MAG. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sekali lagi tema pada Jumat kali ini insyaallah khotib akan mengangkat tentang Islam Wasatiyah sebagai model utama untuk membangun toleransi antar umat beragama. Baiklah pemirsa, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kumandang azan yang pertama akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Ilham Mahmudin SPDI. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Itulah pemirsa, baru saja kita sama-sama mendengarkan kumandang azan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kumandang azan sholat Jumat pada kesempatan kali ini. Muazin pertama tadi dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Ilham Mahmudin SPDI. Semoga dengan kumandang azan tersebut semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, saat ini di layar kaca Anda bahwa para jamaah yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta sedang menunaikan atau melaksanakan ibadah sholat sunnah qabliyah Jumat. Selain daripada sholat sunnah, salah satu juga yang ditradisikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak membaca Al-Quran, di mana Nabi SAW wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Hadis ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak umat Islam untuk selalu dan juga mendawamkan membaca Al-Quran. Wabil khusus salah satu yang menjadi tempat atau hari yang paling diistimewakan, yang kemudian ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumul Jum'ah. Selain memperbanyak salat sunnah, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, juga salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui lisan-lisan dari para ulama adalah memperbanyak membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah pemirsa, sebentar lagi selanjutnya kita akan mendengarkan kumandang azan yang kedua yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Syawal Mubarak Esos. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Saat ini kita berada dalam ruang yang amat cepat berubah. Selepas tahun 2022 hingga sekarang ini, barulah wabah COVID-19 mereda. Ketika menghadapi COVID-19 di Indonesia, pemerintah mencoba kebiasaan baru yang disebut dengan new normal. Zaman ternyata tidak bisa terhempang untuk berubah. Pertanyaannya, apakah Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh bangsa yang berpenduduk 270 jutaan ini mampu bersosialisasi dengan perubahan? Suatu analisis yang begitu menantang bagi umat Islam di negeri ini. Hari ini umat Islam dituntut untuk memahami arus perubahan. Umat Islam dituntut untuk bersikap wasatiyah atau moderat yang bersikap posisi di pertengahan, mampu mengintegrasikan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dan alam sekitarnya.
Al-Quran pada surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah mengatakan, demikian kami telah menjadikan kamu ummatan wasata, umat yang adil, umat yang di pertengahan dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadikan saksi atas perbuatan kamu. Sebagai suatu pedoman hidup dan kehidupan, Islam kerap dipertanyakan oleh umatnya sendiri. Apakah ajarannya selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban? Eksistensi ini tentunya menjadi suatu keniscayaan. Kendati mesti berhati-hati supaya tidak terperangkap dengan akidah yang melemah, seperti terlalu mengagungkan teori dan kaidah yang diperolehnya. Secara umum, memang ilmu bertujuan untuk menemukan pandangan yang benar dalam mengkaji tentang alam. Ilmu hendaknya menjelaskan arti hidup secara global di semua dimensi. Sesungguhnya, ilmu meningkatkan cara berpikir guna memperluas cakrawala akal. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ilmuwan mendefinisikan perubahan sebagai perubahan penting pada struktur sosial hablum minan nas, yaitu pola perilaku dan interaksinya. Dapat diartikan bahwa perubahan adalah suatu fenomena untuk melihat dan mempelajari tingkah laku masyarakat. Akhlak atau lebih populer disebut dengan perangai atau perilaku menjadi kata kunci. Kendati demikian, semuanya itu dimulai dari proses pendidikan dan pembelajaran. Tujuan utama pendidikan di dalam konsep Islam adalah menciptakan manusia yang baik, lagi beradab, dan pengertian yang komprehensif dengan menjadikan Rasul sebagai tauladan sentral. Bukan sebaliknya, manusia itu menjadi ekstrim, kasar, merasa lebih unggul, menolak pendapat orang lain kecuali pendapatnya. Agamanya lah yang benar, golongannya yang paling benar, sehingga menjadi intoleran di dalam hidup dan kehidupannya berbangsa dan bernegara. Ini dinyatakan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia itu bisa menjadi hewan atau malah lebih buruk daripada itu. Nabi sebagai model dalam Islam diharapkan dapat mewujudkan sebagai orang yang berkeadilan atau wasatiyah, sebagai sebuah refleksi dari insan kamil atau manusia yang universal. Sepatutnya seseorang muslim sebagai ummatan wasata yang moderat, memperlakukan orang lain sebagai saudaranya sesamanya, sesama hamba Allah. Jadilah muslim yang sebenarnya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim adalah yang mampu menyelamatkan saudaranya dari perbuatan buruk dari lidah dan tangannya sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa persoalan-persoalan yang wajib, maka jangan kamu sia-siakan. Kemudian Allah menetapkan batas, maka jangan kamu melampauinya. Dan Allah tidak menyatakan beberapa permasalahan sebagai rahmat untukmu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-cari alasan. Sidang Jumat yang berbahagia, banyak isu-isu yang dihadapi oleh kaum muslimin hari ini tidak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun prinsip-prinsip yang bisa digunakan manusia beriman adalah melalui ilmu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan nalar melalui kaidah keilmuan, berbagai riset dapat diketahui dan dipahami. Setiap perubahan ini bukan sesuatu persoalan yang baru, karena Rasulullah telah mengizinkan para sahabatnya
untuk berpendapat dalam isu yang tidak ditemukan pada Al-Quran dan hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Muaz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah bertanya kepada Muaz beberapa persoalan. Rasulullah bertanya kepada Muaz, bagaimana engkau menetapkan hukum? Jawab Muaz, aku menjatuhkan hukum dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, jika tidak ada dalam kitabullah, jawab Muaz, maka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Rasulullah lagi, kalau tidak ada dalam sunnahku, jawab Muaz, maka aku akan berijtihad. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muaz. Hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang siapapun dalam mengeluarkan pendapat, namun tidak semua orang mampu untuk berpendapat serta mengemukakan pandangan tentang agama. Larangan ini jelas termaktub di dalam Al-Quran. Wa idza ja'ahum minal amni awil khawfi adha'u bih wa la raddu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lahum syaitani illa qalila. Apabila datang kepada mereka berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka langsung mensiarkannya. Padahal kalau mereka kembalikan hal ini kepada Rasulullah dan kepada ulil amri di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan di antara mereka. Kalaulah tidak, karena kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menuruti syaitan, kecuali sedikit di antara kamu. An-Nisa pada ayat yang ke-83. Dalam Islam, ijtihad terkait dengan zaman dan tempat. Ini dikarenakan ketika menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam berijtihad, mereka perlu mempertimbangkan masa dan tempat. Justru ijtihad ulama dahulu mungkin tidak dapat digunakan lagi pada zaman ini disebabkan keadaan yang terus berubah. Perkembangan teknologi misalnya melahirkan multimedia super koridor yang dipercepat dengan memunculkan cyberspace dan sebagainya. Ummatan wasata, umat pertengahan, adil dan moderat. Sebagai Islam tidak tertutup terhadap perubahan. Islam amat bersikap terbuka dan berada pada makam pertengahan untuk menerima perubahan, dan selanjutnya dalam masa yang sama menyumbangkan pembangunan tamadun baru untuk manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minkum wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hatib untuk menyerukan kepada seluruh umat Islam di negara ini supaya kekal bersatu padu atas dasar Islam. Islam wasatiyah, sesungguhnya mempersatukan persaudaraan Islam itu. Dan Islam itu adalah
persaudaraan yang sangat mahal harganya dan sentiasa menjadi sasaran para musuh Islam untuk menghancurkannya. Hentikanlah pertikaian, hentikanlah perbedaan pendapat yang tajam, intoleransi, tetapi buatlah sebuah persaudaraan yang kokoh, wasatiyah, persaudaraan yang moderat, sehingga intoleransi tidak terjadi di antara umat itu. Walaupun apa jua perbedaan yang ada di dalam Islam, Islam menuntut kepada kesatuan umat dan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين ويا قاضي الحاجات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يعظكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد. Istaqimu wa antadilu. Mohon sof dirapatkan dan diluruskan. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillah pemirsa, baru saja kita sama-sama mengikuti rangkaian dan prosesi ibadah sholat Jumat yang diselenggarakan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2023 Miladiah, di mana pada Jumat kali ini yang bertindak sebagai khotib disampaikan oleh Ki Haji Yusnar Yusuf. Beliau adalah merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat bidang kerukunan antar umat beragama, di mana tema beliau adalah mengangkat tentang Islam wasatiyah sebagai modal daripada membangun kerukunan dan juga toleransi antar umat beragama. Banyak sekali tadi disinggung oleh beliau terkait dengan apa saja poin-poin Islam wasatiyah yang kemudian menjadi modal untuk membangun toleransi. Beliau mengawalinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, di mana bahwa Allah menjadikan kalian sebagai umat yang wasata. Wasata itu menurut beliau tadi adalah umat yang mampu berpikir secara rasional dan logis. Ketika melihat teks-teks agama, dia mampu untuk membedakan mana teks dasarnya dan juga mana realitasnya. Karena itu tadi juga beliau menyinggung daripada hadis Nabi Muhammad SAW ketika Mu'az bin Jabal untuk berdakwah ke kota Yaman, di mana Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az bin Jabal apa bekalnya. Kemudian Mu'az bin Jabal menjawab bahwa bekalnya adalah kitabullah, kalau tidak ditemukan dalam kitab Allah adalah sunnah Rasulullah, dan kalau tidak ditemukan di dalam sunnah Rasulullah adalah melalui ijtihadnya. Karena itu menurut beliau tadi bahwa Islam wasatiyah itu adalah Islam yang tidak melepaskan daripada ijtihad. Karena ijtihad itu adalah merupakan salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang berpikir secara komprehensif. Itulah kurang lebih poin yang bisa kita ambil, mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.